Orang-orang bilang mau jadi anggota TNI itu harus masuk akademi militer atau akmil ya? Emangnya iya? Sebetulnya nggak juga kok. TNI itu selalu membuka rekrutmen tentara tamtama yang penerimaannya di luar akmil. Tamtama adalah golongan pangkat paling awal dalam tubuh TNI. Kalau kamu jadi tamtama di Angkatan Darat dan Udara, kamu akan segera mendapatkan pangkat prajurit 2 alias Prada. Kalau kamu masuk Angkatan Laut, pangkatnya kelas 2. Dan mulai sejak itu, kamu berhak menerima penghasilan sebagai anggota TNI. Berapa gaji tamtama? Ada 4 golongan gaji anggota TNI yang dibagi berdasarkan kepangkatan. Pangkat Prada dan klasi 2 masuk dalam gaji golongan 1, yaitu untuk tamtama. Nah, sebagai pendatang baru, gaji pokok kamu sebesar Rp1.643.500. Ketentuan ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang gaji anggota Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya, kamu juga berhak atas tunjangan kinerja. Karena kamu belum punya pengalaman dinas, kamu akan dihitung ke dalam kelas jabatan 1 dari 18 kelas jabatan yang ada. Jumlah tunjangan kinerja untuk kelas jabatan 1 besarnya Rp1.968.000, seperti yang sudah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2018. Ada lagi tunjangan beras. Setiap tentara, apapun pangkatnya, berhak mendapatkan jumlah tunjangan beras yang sama, yaitu 18 kg dengan harga per kilogramnya sebesar Rp8.047. Makan nasi masa tanpa lauk? Nah, kamu juga akan dapat tunjangan, supaya beras yang kamu masak ada temennya nanti. Tunjangan ini sering disebut ULP, kependekan dari uang lauk pauk. Besarannya sudah dipatok, yaitu Rp60.000 dikali jumlah hari dalam sebulan. Biar gampang, kita coba kalikan saja 30 hari ya. Jadi, totalnya sekitar Rp1.800.000. Sebagai tentara, kamu kan harus siap ditempatkan di mana saja. Bisa di lokasi konflik, bisa di perbatasan dengan negeri tetangga, atau menjaga kedaulatan NKRI di pulau-pulau terpencil. Nah, sebagai penghargaan atas situasi sulit yang mungkin menimpamu di tempat-tempat seperti itu, negara akan memberi kamu tunjangan lebih. Contohnya, kamu akan diberikan tunjangan sebesar 150% dari gaji pokok kamu ketika kamu ditugaskan ke pulau kecil terluar tanpa penduduk. Kalau kamu ditempatkan di pulau kecil terluar tapi ada penduduknya, tunjangan itu sebesar 100% saja dari gaji pokok. Nah, lain lagi kalau tugasmu menjaga gerbang perbatasan negara. Besar tunjangannya 75% dari gaji pokok. Jika kamu hanya bertugas sementara di tempat-tempat tadi, besar tunjangannya cuma 50% dari gaji pokok. Di samping itu, kalau kamu sudah punya anak dan istri, kamu juga berhak atas tunjangan lain. Pertama, nominal tunjangan berasmu akan ditambah 10 kg. Kedua, tunjangan 10% dari gaji pokok jika kamu sudah punya istri. Kalau kalian berdua sudah punya anak-anak, negara akan memberi kamu tambahan tunjangan lagi. Besarnya 2% dari gaji pokok, maksimum untuk 2 anak ya. Tapi masa iya sih baru daftar tamtama kamu sudah punya anak 2? Soalnya, untuk daftar jadi tamtama, kamu mesti berusia antara 17 tahun 9 bulan hingga 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Kira-kira segitu, Sobat Kampus. Gaji pertama yang kemungkinan akan kamu peroleh sebagai tamtama. Ingat, jadi anggota TNI itu bukan soal jabatan dan uang. Menjadi tentara itu bukan soal harta dan tahta, melainkan bela bangsa dan negara. Sekali lagi, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk jadi tentara. Kamu yang lulusan SMP dan sederajat juga diperbolehkan kok mendaftar jadi tamtama. Nanti, seiring berjalannya waktu, kamu juga bisa naik pangkat jadi bintara. Atau bahkan sampai perwira, seperti para lulusan akademi militer. So, pilih masuk tamtama atau masuk akmil nih Sobat Kampus?